Pagi ini kita mendengar di sudut pergumulan kita masing-masing. Bagi yang menangis dan yang cemas, Yesus datang menyapa kita lewat kuasa kebangkitannya. Lihatlah, kubur itu telah kosong. Pengharapan itu ada. Yesus sungguh bangkit. Ia sungguh hidup. Itulah iman kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia telah berkuasa. Ia berkuasa untuk memberi kehidupan. Ia berkuasa pula untuk membangkitkan manusia dari segala kutuk kematian. Marilah kita sambut kebangkitannya dengan sukacita dan bergembira. Ibadah Paskah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan tangan terbuka rela menderita, disalibkan, dan dikuburkan. Pada hari Paskah ini Ia telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Salam sejahtera sukacita Paskah menyertai saudara-saudariku sekalian. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Kristus bangkit, ada pengharapan yang baru. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, yang menjadi nats pembimbing bagi kita. Lukas pasal 24, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Demikian nats yang membimbing kita dalam kebaktian perayaan Paskah pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi,
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita ada di hadapan hadirat Tuhan, mengarahkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kitab pertama Korintus pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, dalam kuasa kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon, perbaharuilah akal budi kami oleh dan karena kebenaran firman-Mu, supaya kami diteguhkan dalam pengharapan yang baru, menjalani hidup yang Tuhan berkati. Karena dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikuti pembacaan firman Tuhan saat ini. Kitab pertama Korintus pasal 15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian perkataan sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan
bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Dan yang berbahagia adalah semua kita yang tidak saja memberi telinga untuk mendengar firman Tuhan, tetapi hati kita bukakan untuk menerima dan melakukan perkataan-perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Salam Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi. Izinkanlah saya atas nama Majelis Jemaat Salom Kupang di awal dari perenungan firman Tuhan ini menyampaikan selamat merayakan Paskah. Kristus telah bangkit dan Kristus sungguh-sungguh telah menang atas maut, sehingga kita memiliki pengharapan kepadanya. Pada saat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai orang percaya dan umat Tuhan di seluruh dunia, kita merayakan Paskah. Peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam suasana yang penuh dengan pergumulan yang berat. Sebab bagaimana kita dapat merayakan kehidupan, bahkan dalam segala kelimpahan kecukupan berkat yang Tuhan beri, sementara kita menyaksikan begitu banyak saudara-saudara kita yang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, saudara-saudaraku. Bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam ketakutan dan kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa, pagi ini kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesanat pembimbing kita berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus pada pagi-pagi subuh. Berita ini sangat jelas. Ia telah bangkit. Dan di dalam iman kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita memiliki pengharapan baru sebagai umat kebangkitan yang dipanggil untuk merawat dan memberikan kehidupan bagi sesama kita.
bukan sebagai umat yang mengancam kehidupan bersama. Itulah Paskah yang sejati, saudara-saudaraku, yang sesungguhnya diajarkan oleh Rasul Paulus. Menurut kitab pertama Korintus pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dalam terang tema, kebangkitan Kristus membawa harapan baru, Rasul Paulus mengajarkan sebuah teologi salib yang sangat dalam maknanya, mencapai puncaknya pada pengakuan yang indah tentang kebangkitan Kristus dan pengharapan kebangkitan semua orang yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kata firman Tuhan, kalaupun kita mati, pasti kita akan dibangkitkan. Karena kita percaya bahwa Kristus telah mati, tetapi Ia telah dibangkitkan. Ia sementara berada dan hidup di dalam kita. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan yang menentukan keadaan hidup kita sebagai orang percaya untuk memiliki pengharapan yang baru, sehingga komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan bagi kita dan sesama sesungguhnya mengakar kuat pada identitas kita, bukan saja sebagai umat kebangkitan, namun juga sebagai umat yang memiliki pengharapan baru kepada Kristus yang telah mengalahkan maut. Identitas kita sebagai orang percaya harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita, dalam melawan pergumulan kita yang berat terhadap pandemi COVID-19. Sikap kita mewujudkan dan diwujudkan dalam cinta kasih melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah kita masing-masing demi memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam kesedihan di tengah-tengah pesta kemenangan iman ini. Dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja, ke ibadah di rumah kita masing-masing. Rumah kita sebagai gereja yang mini. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis. Sesungguhnya inilah iman Paskah yang merawat dan memberi kehidupan. Sebaliknya kita mengabaikannya, maka merupakan ancaman atas kehidupan bersama. Dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah yang sesungguhnya. Bacaan firman Tuhan hari ini hendak mengatakan Yesus benar-benar bangkit. Ini adalah sebuah peristiwa iman yang sangat penting, yang bukan saja untuk diperingati, melainkan untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kemenangan yang berarti. Yang pertama, saudara-saudaraku, kita mengalami hidup yang berkemenangan. Menyadari dan menghayati bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Apapun yang kita alami dalam hidup dan pergumulan hidup kita, ketahuilah kata firman Tuhan, kita lebih dari orang-orang yang menang. Hal yang kedua, Bapak, Mama, saudara-saudara, Paskah yang kita rayakan saat ini juga berarti yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Karena itu belajarlah untuk meninggalkan sifat-sifat kita yang lama dan berilah diri kita untuk dibaharui
oleh kuasa kebangkitan. Jadi saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua, jangan mau sekali-kali memberi hidup kita untuk tetap terbelenggu oleh kenyataan hidup masa kini yang penuh dengan pergumulan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, Paskah berarti yang tidak mungkin ternyata mungkin. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Allah mampu melakukan jauh lebih besar dari kekhawatiran dan ketakutan kita. Hal ini sangat relevan sekali dengan masa-masa sulit yang kita hadapi sekarang ini. Ketahuilah saudara-saudara, ketika kita berada dalam kesulitan, penderitaan dan pergumulan, hanya ada satu cara yang dapat kita lakukan, yaitu bergantung dan berharap pada pengasihan Tuhan. Karena berharap pada manusia banyak melesetnya, tetapi bergantung pada Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut, pastilah kita beroleh jaminan keselamatan. Marilah saudara-saudara, kita menghidupi kebangkitan Kristus dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihannya yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian. Yakinlah bahwa kebangkitan Kristus telah mengenyahkan ketakutan dan kebimbangan dan membawa harapan baru bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Paskah. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, beritakanlah kepada semua orang dan seisi dunia bahwa Kristus telah bangkit dan memberikan pengharapan baru kepada kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan dengan Roh-Nya yang kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan sepanjang masa. Amin.